Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu, kembali lagi di channel dan Hanif, dan kali ini kita akan sedikit berdiskusi lagi atau membahas tentang pelaksanaan forum perangkat daerah serta verifikasi usulan masyarakat oleh perangkat daerah. Nah, kita sebenarnya bisa menggali beberapa skenario ya Bapak Ibu dalam pelaksanaan forum perangkat daerah ini. Kita bisa melakukan forum terlebih dahulu, baru verifikasi perangkat daerah kita di SIPD kita laksanakan, atau kebalikannya, kita bisa melaksanakan verifikasi oleh perangkat daerah terlebih dahulu terhadap usulan, baru pelaksanaan forum perangkat daerah gitu. Sebenarnya dua-duanya sama saja, tapi kami akan lebih membahas tentang bagaimana proses yang dilakukan di Kota Cilegon. Di Kota Cilegon sendiri, pembahasan terhadap usulan dilakukan terlebih dahulu. Jadi kita melaksanakan forum perangkat daerah terlebih dahulu, atau forum renja ya. Forum renja terlebih dahulu, baru hasil pembahasan tersebut, apa saja usulan yang disepakati yang akan masuk renja dan mana yang ditolak, alasannya ditolak apa, itu kita tuangkan ke berita acara, baru nanti diinput ke dalam SIPD melalui proses verifikasi usulan masyarakat dan pokir oleh perangkat daerah gitu. Nah, di pembahasan kali ini kita hanya akan membahas yang usulan aspirasi masyarakat. Untuk usulan pokir akan kita bahas di video yang lain ya Bapak Ibu ya. Nah, pertama apa saja yang harus dipersiapkan Bapak Ibu? Untuk bisa melakukan forum perangkat daerah dan nanti yang ujungnya adalah verifikasi usulan oleh perangkat daerah di SIPD. Ini yang 4 poin pertama ini Bapak Ibu, bukan 4 ya, 3 poin pertama ini sudah harus dilakukan. Jadi proses pengusulan di kelurahan sudah, lalu verifikasi usulan mitra Bapeda juga sudah, verifikasi oleh kecamatan juga sudah. Verifikasi oleh kecamatan ada di video sebelumnya Bapak Ibu. Bagaimana kecamatan harus mengurutkan prioritas, lalu usulan yang dikirim kecamatan tadi masuk ke proses forum perangkat daerah atau verifikasi usulan oleh perangkat daerah. Hanya saja di Cilegon kami sedikit unik Bapak Ibu ya. Kami usulan aspirasi masyarakat ini itu terdiri dari 2. Usulannya seperti ini Bapak Ibu. Hanya saja sebenarnya kita punya beberapa jenis RPTkel, Pokir, dan DPWkel. Jadi sebenarnya ada 2 ya. Kalau secara sistem ada usulan aspirasi masyarakat dan usulan reses. Tapi kami mengenalnya di usulan reses ini kami menyebutnya pokok pikiran DPRD. Lalu yang usulan aspirasi masyarakat ini kami bagi 2 lagi. Di situ di dalamnya ada DPWkel dan ada RPTkel. DPWkel sendiri sebenarnya adalah usulan untuk pelaksanaan usulan lokasi-lokasi pembangunan fisik, dan beberapa ada output non fisik juga untuk dilakukan di kelurahan menggunakan dana kelurahan Bapak Ibu. Nah, kalau yang RPTkel adalah usulan yang dikirimkan untuk perangkat daerah, untuk dilaksanakan oleh perangkat daerah. Jadi kalau dikelompokkan lagi, kita lihat ke dalam sistem, di sini juga ada beberapa jenis. Jadi yang pertama adalah ada usulan yang sifatnya dikirimkan ke sub-kegiatan yang ada di perangkat daerah sendiri. Lalu ada juga usulan yang dikirim ke subunit. Subunit ini kalau di kami mungkin kasusnya di DPWkel. DPWkel itu dana pembangunan wilayah kelurahan, yang untuk kelurahan itu dikirim ke kelurahan. Kelurahan di sini sifatnya subunit. Jadi agak berbeda dengan usulan yang normal gitu Bapak Ibu. Nah, ini ternyata di SIPD RI ini agak sedikit tricky ya, karena memang kelemahan SIPD RI ini memang masih belum stabil ya, terkait dengan poin-poin yang hubungannya dengan subunit. Itu masih belum ini ya Bapak Ibu ya, masih belum friendly, belum lancar ya pelaksanaannya gitu. Ada 2 tadi. Jadi kita pertama akan bahas yang DPWkel dulu Bapak Ibu. DPWkel ini ke kelurahan, lalu nanti ada pembahasan terkait RPTkel ke perangkat daerah gitu Bapak Ibu. Jadi yang DPWkel ini dia akan lebih fokus ke bagaimana mengusulkan ke subunit. Sebenarnya bukan hanya berlaku untuk DPWkel, tapi juga nanti
berlaku kalau ada usulan ke perangkat daerah RPTkel, tapi di usulannya itu bukan ke dinas, tapi ke subunit yang ada di bawah dinasnya. Jadi kita baginya ke subunit dan ke unit atau perangkat daerahnya. Gitu. Bahan-bahannya kalau di kami, karena kami proses verifikasi ini dilakukan setelah pelaksanaan forum PD, jadi kami bahan yang harus disiapkan adalah berita acara forum perangkat daerah. Gitu. Lalu yang kedua adalah ini khusus untuk pelaksanaan subunit kita butuh daftar perangkat daerah dan subunitnya itu beserta kode-kodenya, urutan kode-kodenya Bapak Ibu. Nah, untuk DPWKL kita butuh di Cilegon butuh pedum DPWKL. Oke, kita langsung aja ke pelaksanaannya sebentar. Jadi kita langsung aja Bapak Ibu yang di Cilegon. Jadi kita pertama kita harus mengecek berita acara Bapak Ibu. Nah, ini contoh kalau yang untuk RPTkel seperti ini ya. Jadi kalau ini rekomendasinya disetujui, berarti nanti usulan ini nanti akan kita harus masukkan ke dalam Renja beserta volume dan satuan orang dan anggarannya yang sudah dibahas gitu ya Bapak Ibu. Gitu. Nah, tapi saya tidak akan menggunakan hasil ini secara resmi. Jadi saya di sini menggunakan usulan-usulan yang udah kita buat untuk sebagai percontohan aja, sebagai contoh di tutorial ini Bapak Ibu. Jadi nanti kita anggap usulan-usulan yang saya proses ini adalah yang memang disetujui gitu Bapak Ibu. Jadi langsung aja kita coba login. Nah, karena kita akan lebih dahulu yang membahas yang yang terkait DPWKL, jadi kita anggap usulannya sudah dikirim ke kecamatan dan saat ini kecamatan harus memverifikasi usulan dari kecamatannya sendiri tadi yang sebenarnya isinya adalah dari kelurahan-kelurahan. Gitu. Jadi kita masuk menggunakan akun verifikator kecamatan. Verifikator kecamatan itu ditunjuk oleh camat. Jadi silahkan kalau bagi yang belum menunjuk, jadi untuk bisa login kita menggunakan akun salah satu user yang ada di kecamatan. Jadi salah satu usernya bisa di checklist Bapak Ibu nanti ininya otorisasi terkait verifikasi usulan aspirasinya di checklist. Nah itulah user itulah yang akan digunakan. Jadi saya coba login saja langsung menggunakan salah satu user yang kami punya ya. Nah, ini udah saya masukkan. Biasa kita masuk ke spd-ri.kemendagri.go.id lalu kita masukkan akunnya. Ini sekali lagi ini akun verifikator usulan kecamatan Bapak Ibu. Kita login. Kita masuk ke tahun 2025. Nah, tampilannya seperti ini Bapak Ibu. Lalu kita masuk ke usulan, lalu usulan aspirasi. Nah, di sini kita akan masuk ke kecamatan bukan sebagai verifikator usulan dari kelurahan, tapi sebagai verifikator perangkat daerah. Jadi kita masuknya ke tab yang kedua ini, kedua dari kiri ya, verifikasi perangkat daerah. Saya masuk sebagai salah satu user di Kecamatan Citangkil. Nah, saya sudah membuat beberapa usulan. Ini salah satu keyword yang saya buat di usulan yang saya coba contohkan ya Bapak Ibu ya. Nah, contohnya ini. Ini adalah usulan Salira ya Bapak Ibu. Salira itu Sarpras DPWKL. Sarpras DPWKL diusulkan oleh Kelurahan Taman Baru. Nah, yang menarik di sini adalah kita harus melakukan verifikasi. Kita harus memberi rekomendasi di sini. Lalu kita klik detailnya. Nah, di sini kita lihat semua sudah masuk, semua kalau ada proposal dan segala macam ada di sini ya. Nah, kita harus mengisikan poin-poin ini Bapak Ibu di sini. Nah, ini Salira ya Bapak Ibu ya. Salira itu fisik. Jadi sub kegiatannya kalau di kelurahan itu namanya ini ada OPD, ada ini ya, ada kelompok belanja. Lalu di sini ada sub kegiatan. Nah, sub kegiatan ini kita isikan dengan sub kegiatan yang ada di Renja, gitu Bapak Ibu. Nah, di sini kita lihat kalau karena Salira ini Sarpras ya, Sarpras kelurahan. Nah, di sini kalau saya masukkan Sarpras ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Muncul 7 sub kegiatan dengan nama yang sama, Bapak Ibu. Ini bingung sekali. Kita akan sangat bingung untuk memilih yang mana. Jadi ternyata dia muncul
semua subkegiatan yang ada di kecamatan ini itu ada 7 kelurahan di dalamnya, itu di tiap subkegiatan di tiap kelurahan tadi muncul secara bersamaan. Dan kita tidak tahu, ini kan usulan dari kelurahan tadi mana tadi kelurahan? Dari kelurahan Taman Baru ya, Bapak Ibu. Kita nggak tahu yang mana yang usulan kelurahan Taman Baru. Jadi kita nggak tahu yang mana usulan yang punya kelurahan Taman Baru. Nah, disinilah kita perlu sedikit kreatif. Jadi kalau walaupun ini saya pilih salah satu begini, itu tidak muncul, kita nggak bisa ngedeteksi ini sebenarnya punya kelurahan mana. Gitu jadi Bapak Ibu. Jadi saya cek coba lagi ya. Nah, muncul 7. Nah, di saat inilah kita butuh daftar tadi Bapak Ibu. Poin ini, daftarnya, list PD dan subunitnya. Jadi saya sudah bikin link ini, silahkan nanti Bapak Ibu klik masuk ke link ini, isinya adalah ini. Ini adalah daftar nama profil ya, profil perangkat daerah beserta subunit yang ada di bawahnya. Ini ada subunit di bawahnya. Jadi kalau kita masuk, kita cari Kecamatan Citangkil tadi ya. Nah, di sini ada urutannya. Dari kecamatan urutan ada kelurahannya, ada 7 di bawahnya, ada urutannya dari 1 sampai 7. Nah, di sini ini sebenarnya adalah punyanya Kelurahan Taman Baru. Nah, kalau berdasarkan daftar ini, Kelurahan Taman Baru itu ya ada di sini. Kelurahan Taman Baru itu ada di nomor 6. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6 dari atas. 7 Dringo. Nah, jadi Taman Baru ada di urutan ke-6. Nah, disinilah kita harus menghitung secara hati-hati ya, Bapak Ibu ya. Nah, ini secara hati-hati dari atas ini dia, jadi urutan ini mengikuti urutan tadi, kode subunit tadi. Jadi kita urutkan dari atas 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi kita harus pilih subkegiatan yang ke-6. Kita klik. Nah, kita masukkan aja rekomendasinya apa ya, disetujui misalkan ya. Atau dilanjutkan. Saya pakai bahasanya dilanjutkan supaya kedeteksi ininya. Keywordnya dilanjutkan, ini saya isi 1 anggarannya, ini tes misalkan ya. Jadi ini saya tadi pilih urutan nomor 6. Apakah dia masuk ke Taman Baru? Kita cek habis ini Bapak Ibu. Kita simpan. Nah, muncul ya di sini sudah rekomendasinya sudah muncul, lalu kita checklist. Jangan lupa, jadi setelah kita kasih rekomendasi usulannya kita checklist. Ini salira ya Bapak Ibu. Salira. Lalu kita proses. Ya, ini hilang Bapak Ibu ya. Muncul dari verifikasi dia udah hilang. Lalu kita cek, caranya mengecek kita ke monitor. Ke monitor, di sini tadi ininya keywordnya pakai ini. Dilanjutkan. Di sini yang pakai keyword dilanjutkan ada 2. Atau Bapak Ibu bisa pakai keyword yang ada di sini, misalkan RT atau RW atau apa di mana gitu ya. Bisa pakai alamat lokasinya atau masalah yang ditulis di sini bisa ditaruh di sini keywordnya untuk mencari apakah usulan tadi sudah masuk atau. Jadi saya ke monitor, saya pakai keyword yang tadi dilanjutkan, lalu saya masuk. Tadi kan saya pakainya yang nomor 2 ya. Ini tadi saya coba untuk uji coba. Itu jadi ketika kita menggunakan tadi ini seperti ini, muncul usulan ininya dan subkegiatannya itu bertumpuk kayak tadi berdasarkan kelurahan. Pakai list ini untuk cari urutannya, cari kelurahan berdasarkan urutan tadi. Jadi ini sama dengan urutan yang akan muncul di daftar subkegiatan tadi. Itu verifikasi DPWKL. Atau kita coba satu lagi ya Bapak Ibu. Saya coba pakai kelurahan lain. Kita ke usulan aspirasi verifikasi perangkat daerah. Saya pakai keyword yang sama. Keyword ini bisa pakai uraian permasalahan ya Bapak Ibu. Gitu nanti lihat. Nah, ini yang saya coba, ini yang nomor 2, dilanjutkan 2. Sama di sini. Nah, ini adalah usulan dari Kelurahan Mekarsari. Bentuknya paving block, salira, dana kelurahan ya. DPWKL sama di sini. Ininya benar, belanjanya non transfer benar, lalu subkegiatannya sama kayak sarana. Nah, di sini muncul 4 kali Bapak Ibu. Sarana dan prasarana kelurahan ini muncul 4 kali. Kita cek data tadi. Nah, ini Kecamatan Pulau Merak ya.
Ada 4 kelurahan di bawahnya, kita cari Mekarsari. Mekarsari ada di urutan ketiga. 1, 2, 3. Jadi kita cek di sini sarana prasarana kelurahannya urutan ketiga dari atas. 1, 2, 3. Jadi yang ini kita coba lanjutkan. Kita isi yang lain ininya isian yang lainnya. Di sini rekomendasinya. Satu, bisa isi tes aja. Lalu kita simpan. Nah, setelah disimpan, kita checklist, lalu proses. Nah, nanti datanya akan masuk ke tahapan selanjutnya. Tadi kita masuk di tahapan sedang di verifikasi perangkat daerah, dia akan terkirim ke verifikasi TAPD. Kita cek di sini, cari yang punyanya Mekarsari. Ini punya Mekarsari, Bapak Ibu. Nah, kalau kita lihat tadi yang kita pakai yang nomor 2 ini ya. Yang ini ya, yang paving block ini. Itu yang verifikasi. Nah, dia sudah berubah usulannya, tadinya kayak gini, verifikasi perangkat daerah. Sekarang sudah masuk ke verifikasi TAPD. Jadi dia sudah terkirim gitu. Jadi untuk mengetahui kelurahannya itu mana berdasarkan urutan ini, list daftar ini Bapak Ibu. Jadi berdasarkan kode ini. Jadi ini jadi nanti Bapak Ibu akan butuh list data ini. Itu Bapak Ibu untuk yang DPWKL. Nah, tampilannya akan seperti apa kalau dia sudah di verifikasi, kita bisa cek di sini. Nah, di sini kita cek aja sarana ya. Nah, kalau nanti sudah terverifikasi oleh TAPD akan muncul seperti ini Bapak Ibu. Ada usulannya di sini ya. Ada usulannya. Jadi usulan-usulan ini akan terus menempel sampai proses APBD ditetapkan nanti. Jadi output ini yang ini akan terus menempel ke kegiatan. Jadi harus dilaksanakan ya Bapak Ibu. Nah, ini untuk yang usulan DPWKL. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, kita akan berlanjut ke poin yang kedua, yaitu yang terkait dengan RPTKL. Saya akan masuk sebagai sebagai perangkat daerah yang menerima usulan. Jadi saya tidak lagi masuk sebagai kecamatan di sini. Tadi saya masuk ke kecamatan juga sebagai perangkat daerah, tapi sekarang sebagai perangkat daerah teknis selain kecamatan. Nah, saya mencoba di sini masuk sebagai dinas tenaga kerja. Nah, user yang digunakan untuk memverifikasi di perangkat daerah dinas tenaga kerja ini sama, ini OPD lain juga sama ya berlakunya Bapak Ibu. Adalah user yang ada di bawah kepala perangkat daerah. Kalau tadi di bawah camat ya sama aja, misalnya camat sebagai kepala perangkat daerah. Ini juga sama, ini sebagai kepala disnaker sebagai kepala perangkat daerah itu menunjuk salah satu akun yang ada di bawahnya untuk menjadi verifikator usulan. Harus melalui kepala perangkat daerah dulu dalam konteks ini disnaker kalau yang ingin saya contohkan. Masuk ke menu user, lalu pilih atur otorisasi usernya sebagai verifikator usulan. Itu Bapak Ibu. Nah, ini saya mencoba, ini sudah saya setting, jadi user inilah yang akan menjadi verifikator usulan perangkat daerah, aspirasi masyarakat. Lalu pilih tahunnya, masuk 25. Nah, di sini muncul menu usulan, lalu kita ke usulan aspirasi. Nah, di sini monitor, tapi kita masuk ke yang sebelah kiri, verifikasi perangkat daerah. Lalu saya juga tidak akan menggunakan usulan yang real ya Bapak Ibu ya, saya mencoba membuat usulan yang sebagai contoh di sini. Nah, di sini saya membuat 2, Bapak Ibu. Di sini ada pendidikan dan pelatihan kerja, ada 2 usulan, saya coba masukkan ke dalamnya. Nah, kalau RPTKL seperti ini Bapak Ibu, ini benar ya, dinas tenaga kerja, masuk dari atas, masuknya ke usulannya dari Kelurahan Mekarsari, Pulau Merak, hanya saja ini ke dinas tenaga kerja, bukan ke kelurahan lagi. Lalu kita masukkan, nah di sini misalkan pelaksanaan pendidikan pelatihan keterampilan. Nah, jadi hanya muncul sekali, satu subkegiatan saja. Jadi kalau di RPTKL dia tidak muncul ini karena di sini tidak ada, di dinas ini tidak ada subunit. Jadi udah pasti usulan ini hanya dikirim ke perangkat daerah, bukan subunit. Nah, itu yang membedakan. Kalau yang tadi DPWKL atau OPD yang lain juga bisa, jadi bukan cuma kelurahan. Jadi ada, kalau di DPWKL tadi usulannya dikirim ke subunit, kalau ini usulannya dikirim ke unit. Hanya yang membedakan dalam proses penginputan hanya itu aja.
Di sini saya coba lanjut kasih rekomendasi, lalu kita simpan. Nah, di sini sudah ada rekomendasi. Saya juga coba satu lagi. Ini sebenarnya usulannya sama ya Bapak Ibu. Coba saya akan coba di dua kegiatan yang berbeda. Coba ya. Saya coba ini aja. Pelayanan antar kerja. Jadi walaupun usulannya sama, saya mencoba ini. Sebenarnya harusnya ini ditempatkan ke sub kegiatan yang memang sesuai dengan usulan ya Bapak Ibu ya. Nanti di angkat daerah masing-masing lebih tahu sub kegiatan yang paling cocok apa. Lalu kita masukkan. Kita kasih rekomendasi. Ini volumenya nanti diisi sesuai dengan hasil analisa terhadap data yang ada ya Bapak Ibu, atau pembahasan. Jadi kita simpan. Nah, kita udah coba simpan ininya kedua, ini sudah kita kasih rekomendasi, lalu kita checklist, lalu kita proses. Lalu kita cek di monitor. Nah, di sini kita cari yang untuk Dinas Tenaga Kerja. Nah, ini contoh. Nah, dua ini, Bapak Ibu ya. Nah, dia sudah masuk ke verifikasi TAPD. Yang tadi saya buat, ini dua ini, sudah usulan dari Mekarsari sudah masuk ke verifikasi TAPD. Jadi tinggal menunggu verifikasi TAPD. Kalau TAPD menyetujui langsung dia akan nempel ke Renja kayak tadi ya. Saya coba verifikasi dulu TAPD, nanti kita lihat hasilnya nanti di Renjanya seperti apa. Ya, saya sudah coba verifikasi menggunakan akun TAPD, jadi usulannya sudah disetujui oleh TAPD. Kita lihat hasilnya seperti apa. Kita bisa cek di sini Bapak Ibu. Di RKPD atau di penganggaran di RKPD ya saat ini karena tahapannya masih di Renja. Langsung di Snaker. Nah, kita lihat di sini ada dua sub kegiatan yang sudah punya usulan aspirasi. Inilah yang tadi kita setujui. Jadi ini usulannya sudah masuk ke Renja Bapak Ibu, sudah nempel. Sudah nempel ke Renja, kalau kita klik itu jadi dia sudah masuk ke Renja Bapak Ibu. Gitu. Jadi dia akan menempel terus ya, menempel terus usulan tadi. Jadi dia outputnya mau tidak mau harus mengikuti ini. Gitu. Jadi dan kalau kita cek lagi di usulan aspirasi, kita cek di monitor. Nah, yang tadi dua usulan tadi yang yang dua ini itu sudah disetujui. Jadi dan ini pun terbaca oleh kecamatan. Jadi kecamatan sudah bisa mengecek kalau sudah tahu ya, bahkan sudah tahu kalau usulannya ada yang disetujui. Gitu Bapak Ibu. Ini usulannya sudah disetujui. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Selebihnya untuk mencetak ada di sini biasa ya tampilannya seperti biasa. Kecamatan juga sama bisa mencetak ya. Jadi yang disetujui ada muncul di sini. Itu Bapak Ibu. Yang perlu diperhatikan adalah tadi memang ada usulan yang masuk ke unit. Kalau unit itu tuh mudah ya karena kegiatannya nggak akan muncul banyak seperti yang tadi di kelurahan. Ada juga usulan yang memang masuk ke subunit dan kita perlu kepastian ini subunitnya subunit yang kita tuju itu yang benar itu yang ada di mana. Maka kita harus mempergunakan list ini. List ini. Itu Bapak Ibu. Jadi itulah proses verifikasi perangkat daerah sekaligus bagaimana implementasi hasil forum perangkat daerah di SIPDRI. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Terima kasih sudah mengikuti sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.